Ini, tapi kalau Mas Hanta lihat, mana yang sebenarnya paling menguntungkan? Ada narasi rekonsiliasi nasional jika gabung ke Mas Ganjar, atau kembali lagi ke cerita lama bersama Pak Prabowo yang pernah berjuang bersama di 2019 lalu, Mas Hanta? Ya, saya urut mungkin dari sedikit awal. Ada tiga opsi, Friska, Bang Andi, pilihan opsi bagi Partai Demokrat. Satu, saya mengistilahkannya opsi tragis. Yang kedua, opsi strategis. Dan yang ketiga, opsi realistis. Nah, nanti yang realistis ini yang sudah disampaikan oleh Bang Andi dan pertanyaan Friska. Kenapa saya mengistilahkan tragis? Kalau sekiranya Partai Demokrat kembali mengusung Anies Baswedan, kan kemarin turbulensinya kencang, tiba-tiba harapan PKS kan Demokrat balik lagi. Jadi Ya. saya kira peluangnya sangat amat sangat kecil sekali. Tapi kalau ini kejadian ya tragis menurut saya. Tapi kemungkinan kecil. Yang kedua adalah pemilih opsi strategis yang ini juga sedang ada wacana yang muncul. Strategis buat Partai Demokrat yaitu membangun koalisi baru. Tapi potensinya juga meskipun ada relatif kecil juga. Karena ada persyaratan Demokrat harus berhasil mengajak PKS. Artinya PKS gagal bersama Anies Baswedan kembali meninggal seperti Partai Demokrat minggat juga. Nah, kalau misalnya PKS juga keluar bersama Demokrat mau membangun opsi baru dengan poros baru, kutub politik baru, ditambah P3 lepas dari Ganjar, tiga partai itu membuat koalisi baru, mengusung nama Mas Ahy dan salah satu nama wacananya ada Sandi, ini strategis. Kenapa? Pastilah Mas Ahy masuk sebagai wapres minimal, bahkan berpotensi menjadi capres. Strategis, tapi peluangnya cukup berat, seperti saya katakan tadi. Nah, yang ketiga kita masuk ini yang paling paling realistis. Realistis itu kan sudah di depan mata dan Bang Ya. Andi saya kira sangat paham politik dan memetakan tidak bicara nomor satu, nomor dua. Potensinya paling besar yang realistis, yaitu bergabung ke salah satu koalisi yang sudah ada. Dan peta yang sekarang yang memungkinkan tendensi politiknya memang tripolar. Ada tiga polar politik, Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo. Dan pilihan bagi Partai Demokrat ada dua. Kalau saya mengurutkan mana yang paling dipilih Demokrat, pastilah yang menawarkan AHY sebagai cawapres. Tetapi dibandingkan tadi yang strategis nama AHY, yang di dua ini tidak begitu besar peluang Mas AHY menjadi cawapres. Bukan tidak ada, tidak terlalu besar. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya nama-nama kuat, Priska. Pak Prabowo sudah ada nama Erick Thohir, bahkan belakang ada Mas Gibran, di Ganjar juga ada 4 sampai 5 nama. Tapi jangan lupa disebut juga nama Mas AHY kan oleh Mbak Puan. Ya. Juga menarik. Pertimbangan bagi Partai Demokrat sedikit, selain posisi nomor satu adalah cawapres, tapi kalau ini peluangnya kecil, pasti mempertimbangkan, tadi saya nyambung sampai oleh Bang Andi, mana secara elektoral lebih menguntungkan Partai Demokrat di pemilu legislatif. Jadi irisannya lebih banyak kemana? Kalau pemilih Partai Demokrat itu irisannya pertama ke Anies, kedua ke Prabowo, baru ke Ganjar, pemilih partainya itu. Itu yang kan jadi pertimbangan. Yang kedua adalah potensi menangnya. Terkait power sharing pasti dipertimbangkan, terkait siapa yang paling menang. Dan hari ini petanya kedua-duanya sama-sama kompetitif. Dan bagi Partai Demokrat menurut saya kedua-duanya juga hari ini jangan buru-buru juga Bang Andi memutuskan. Peluangnya menurut saya masih 50-50 ya, antara ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar Pranowo. Kedua-duanya tadi secara historis ada dengan Pak Prabowo, tapi secara belakangan juga rekonsiliasi politik terjadi pertemuan Mas Ahy dan Mbak Puan terakhir. Jadi bagi Partai Demokrat dan PKS hari ini sama, tidak menjadi penentu lagi. Kalau dulu di koalisi kan satu saja lepas, Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu mereka menentukan. Kalau sekarang tanpa Demokrat dan katakan PKS belum menentukan dengan tegas, kemudian belum jelas juga di Partai Demokrat, Ganjar tanpa Demokrat sudah bisa bisa berlayar. Prabowo juga bisa begitu. Jadi ada pola di mana posisi tawarnya tidak sekuat ketika kemarin di Anies Baswedan. Dan yang menarik ini, Priska, mungkin posisinya kan sekarang Anies dan komposisinya Anies dengan Muhaimin. Ya. Pak Anies Muhaimin ini satu non Jokowi basisnya, kemudian Muhaimin dan PKB ini kan Jokowi. Ini Pak Andi ya di sini. Yang kedua, Pak Prabowo kan non Jokowi basisnya. Ambil wakil kemungkinan cawapresnya basis Jokowi. Seperti saya sebut tadi, apakah Gibran, apakah Erick Thohir. Nah, kalau mau mengimbangi itu, Mas Ganjar ambil yang non Jokowi, salah satunya Mas Ahy.